Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, semangat Simeon Hana tidak mengurangi ya. Walaupun musim di luar hujan, tetapi kita semua rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik Simeon Hana yang dikasihi Tuhan, kita semua akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau sudah, kita akan baca sama-sama 2 Korintus 5 ayat 17. Sampun 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, kalau saya akan bacakan di firman Allah yang hidup, di sini dikatakan pada saat seorang menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dahulu. Ia mulai menempuh hidup yang baru. Ya. Di sini dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus untuk kehidupan kekekalan. Ya. Saat ini kita dinasihati firman Tuhan bahwa kehidupan kita, tujuan hidup kita adalah kekekalan. Jadi di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Siapa saja yang di dalam Kristus, jadi kita semua yang di dalam Kristus yang sudah mengambil Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, tetapi ya, walaupun kita adalah ciptaan baru, terkadang manusia lama kita masih menempel. Nggih napa nggih? Nggih. Sedangkan Tuhan diajarkan ketika kita menjadi ciptaan baru, itu awal kita ya, untuk kita mendapatkan kasih karunia iman kepada Kristus. Ya. Kalau kita adalah ciptaan baru, ya, semua kehidupan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah ciptaan yang baru. Bahkan yang lama, kehidupan yang lama kita hilangkan. Mungkin sebagai mbak ya suka ngomel-ngomel ya, atau hal yang kurang baik gitu, kita harus tinggalkan, ditekan ke manusia lama kita ya. Kita harus hilangkan karena kehidupan kita yang baru di sini dimulai untuk menempuh hidup yang baru. Hidup yang baru yang bagaimana? Yaitu harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus hidup kita yang baru ini harus sejajar dengan firman Tuhan. Ya, sepadan. Ya. Ketika Allah itu menciptakan ya, di Kejadian 1 itu ya, ayat yang ke-26:7 di situ dikatakan ketika kita diciptakan Allah ya, kita menjadi ciptaan baru, tetapi karena manusianya kita ini melakukan apa yang Tuhan tidak berkenan, yaitu melakukan dosa. Kita ini serupa dengan gambar Allah, tetapi oleh manusia kita seringkali kita merusak ciptaan baru di dalam kehidupan kita. Karena kasih dari Bapa
ya. Dia berikan Tuhan Yesus, kita hidup baru itu bukan karena kemauan atau kehendak kita saja, tetapi oleh kehendak Allah, yaitu oleh karya salib dari Kristus. Hidup yang baru kita harus sama-sama seperti Kristus. Baik itu pola pikir kita, baik itu perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita, kita berusaha untuk sesuai dengan kerajaan surga, sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita yang lama itu harus kita tinggalkan. Hidup yang dahulu yang kurang baik menurut Tuhan kita hilangkan. Tetapi sekarang ya, kehidupan yang baru ini kita harus berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita harus hidup baru, kita harus senantiasa bertumbuh. Bertumbuh kemana? Ke arah Kristus. Ya. Jadi kalau hidup kita ini yang dikatakan Paulus ini tentang hidup baru ini, hidup yang dikerjakan oleh Kristus. Hidup yang dikerjakan oleh Allah, yaitu kalau bahasa Yunaninya kainos. Ya, hidup yang dikerjakan Allah. Hidup kita ini dikerjakan oleh karya salib daripada Kristus. Karena kita memperoleh anugerah, memperoleh keselamatan yang daripada Kristus. Ya. Ketika kita hidup baru, kita mengenal pribadi daripada Kristus, kita harus senantiasa iman kita, kepercayaan kita, ya, harus semakin diperbaharui. Tidak seperti hidup yang lama. Ya. Hidup kita harus disejajarkan oleh firman Tuhan. Ya. Karena apa? Hidup kita bukan lagi dengan darah dan daging. Ya, kalau saya bacakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-13. Yohanes 1 ayat yang ke-13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari daging atau dari darah, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jelas bahwa kehidupan baru kita bukan oleh karena kehendak dari manusia, tetapi oleh karena kehendak daripada Allah. Ya. Kalau saya bacakan di firman Allah yang hidup, di situ dikatakan semua orang yang percaya akan dilahirkan kembali. Setiap orang yang percaya, setiap kita mengikut Kristus adalah dilahirkan kembali. Ya, makanya ini mau Paskah ada baptisan mungkin, ya mau dibaptis lagi. Siapa yang belum dibaptis? Ya kalau belum dibaptis nanti dibaptis lagi. Kalau sudah ya nggak usah, ya. Tapi kalau kita mau dibaptis kehidupan kita saat ini, ya, bukan Tuhan memilih kita, bukan oleh darah, bukan oleh daging, tetapi oleh roh. Ya, kehidupan kita yang baru ini harus hidup oleh Roh Kudus, yang artinya segala sesuatu. Kehidupan kita, gaya hidup kita saat ini walaupun sudah usia lanjut, ya, kita harus senantiasa baru. Iman kita harus senantiasa diperbaharui. Kepercayaan kita harus senantiasa diperbaharui oleh kebenaran firman Allah. Ya. Kalau kita mau hidup baru sesuai kehendak Allah, ya, hidup kita harus terarah kepada Tuhan. Hidup kita harus bertumbuh. Iman kita harus bertumbuh hari-hari ini, ya, di dalam Tuhan. Kalau hidup kita terarah kepada Tuhan, yang berarti setiap persoalan, setiap masalah, penyakit yang Tuhan kehendaki atau Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, kita harus mengubah setiap persoalan yang kita alami itu dengan sudut pandang,
dari firman Tuhan. Ya. Bukan oleh pemikiran kita. Ya. Aku dapat masalah seperti ini, mungkin sakit. Wes ini karena saya salah melangkah dalam kehidupan ini. Makanya saya mendapatkan sesuatu yang kurang baik. Ya, bukan. Tetapi kita harus setiap persoalan, masalah, penyakit, kita akan berkatakan, yaitu sesuai firman Tuhan, bahwa Tuhan dengan persoalan yang Tuhan izinkan, atau penyakit yang Tuhan izinkan, ya, Tuhan akan menguatkan keimanan kita. Tuhan akan memberikan iman kita ini semakin teguh di dalam Tuhan. Mungkin Tuhan menguji segala persoalan, walaupun kita sudah setia kepada Tuhan. Menurut Tuhan, iman kita ini belum murni di hadapan Tuhan. Makanya kita diberi persoalan, kita diberi permasalahan, proses dalam hidup kita. Menurut Tuhan, iman kita ini belum seperti emas yang memancarkan keindahan. Ya. Tetapi sebagai manusia yang baru, kita harus senantiasa bertumbuh. Bertumbuh itu ada suatu kerinduan untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Bahwa manusia dengan Tuhan Yesus sebagai perantara, ya, itu kita dipersatukan. Ya. Hidup kita ini dipersatukan oleh Tuhan. Supaya manusia kita mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan, mempunyai hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Ya. Kita hari-hari ini kalau kita lihat situasi, kondisi saat ini, ya, yang membuat kita ketakutan, kekhawatiran, ya, bimbang, ya, segalanya semua naik, betul? Di pasar itu semua naik, nggak ada yang nggak naik, ya. Tetapi biarlah semua ekonomi, apapun kehidupan itu semakin berat, semakin naik. Tetapi cinta kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan harus semakin naik. Bobot iman kita harus semakin berat di hadapan Tuhan. Sesuai kehendak daripada Tuhan. Kita mau berusaha sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena kehidupan kita bukan hidup yang lama, tapi hidup yang baru yang akan tujuan kehidupan baru kita yaitu hidup kekal. Ya. Kalau kita sudah diberikan keselamatan oleh karya salib Tuhan, sebagai hidup baru kita harus jaga. Harus kita pegang janji Tuhan itu, yaitu keselamatan itu kita kerjakan. Memang susah. Memang sulit untuk menjaga keselamatan itu. Tetapi kalau kita sudah berkomitmen hidup baru, mengambil Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, itu akan enak kita menghadapi persoalan, masalah yang Tuhan izinkan. Karena apa? Karena kita percaya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Untuk kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kehidupan kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Rohani kita, bukan badan saja, ya, secara jasmani semakin gemuk, ya. Tetapi iman kita, kepercayaan kita, hubungan kita dengan Tuhan harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Harus semakin hari semakin tinggal di dalam Kristus. Kita nggak bisa hidup yang baru ini lepas dari Kristus. Kita yang seringkali melepaskan, ya, genggaman dari Roh Kudus. Kita sendiri, bukan Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, hidup yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, bahkan bukan hanya bertumbuh, ya, seperti gereja Tuhan. Orang yang berkualitas itu berakar, ya, berakar semakin kuat ketika kita mendapatkan badai, topan, angin. Tetapi kalau iman kita, kerohanian kita, kepercayaan kita kepada Kristus semakin berakar di dalam Tuhan, tidak akan tergoncangkan, tidak tergeser oleh keadaan dunia ini. Karena kita percaya
bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang memampukan kita, Yesus yang sanggup menolong kita. Ya, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak menyalahkan, ya, menyalahkan siapapun, terlebih menyalahkan Tuhan. Kok aku seperti ini, wis tuwek, wis sepo kayak gini gitu ya. Tetapi mari kita terus berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas keimanan kita di atas Tuhan. Ya. Jadi kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus mengajak Tuhan, iman kita semakin harus ditanamkan seperti pohon yang semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita membangun hubungan kita di dalam Tuhan. Apa sih yang Tuhan gak berikan di dalam kehidupan kita? Pasti diberikan. Tetapi kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Kita harus berakar di dalam Kristus. Ya, kalau dibaca di Kolose yang kedua, ayat yang ke-7 itu ya, kita harus senantiasa teguh, bertumbuh iman kita. Supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Hidup kita harus selaras, sesuai dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan sesuai dengan suami atau sesuai dengan pemikiran anak, jangan. Berusaha hidup kita sesuai dengan firman Allah, ya. Karena kita diciptakan bukan oleh kemauan kita, tapi oleh kehendak daripada Kristus. Kehendak daripada Allah. Kalau Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan adalah Allah yang kudus, hidup kita jelas harus kudus. Ya, orang yang hidup diperbaharui sebagai ciptaan yang baru, hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup kita harus seperti Kristus, hidup dalam kekudusan Allah. Hidup dalam perkenanan Allah. Ya. Kalau hidup kita sesuai dengan perkenanan Allah, dengan kekudusan Allah, ya firman. Hidup kita hari-hari ini harus dilandaskan. Firman Tuhan pun harus menjadi pedoman setiap kehidupan kita. Ya. Karena keselamatan yang Tuhan berikan itu gak main-main. Penderitaan yang Tuhan berikan. Apa sih yang harus kita balas? Setia, beribadah, jalan hubungan terus dengan Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus. Minta terus pimpinan dari firman Roh Kudus untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita baca, untuk kita mengerti. Apalagi sekarang itu HP sudah HP Android ya, digital. Ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengerti. Ya, oh firman Tuhan ini kita baca seperti ini. Kalau orang mau bertumbuh, oh iya, kita mau teliti. Kita mau selidiki, loh, kok firman Tuhan seperti ini? Ya, kita cari, ya. Kalau punya HP Android itu sudah ada kamus, Alkitab, ya, ada tafsiran, ada panduan. Ya. Kita sekarang dipermudah, walaupun kita usia lanjut, jangan kalah dengan anak-anak muda. Ya, jangan membawa HP ini cuma HP Android, cuma kita baca firman saja. Memang harus kita baca firman Tuhan supaya mengerti, kalau ada apa-apa kita mengerti. Tetapi kalau kita orang yang mau bertumbuh, yang hidup baru itu selalu ingin menyelidiki firman Tuhan. Android ini sangat mudah ya. Jangan dikatakan kemarin cuma kita tutul lihat YouTube ya. Tapi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Orang yang mau bertumbuh di dalam Kristus atau orang sebagai ciptaan baru, ya, hidup kita mulai saat ini harus dikuasai oleh firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan ini adalah mahakarya daripada Allah sendiri.
ya pribadi daripada Allah. Hidup kita hari-hari ini harus dikuasai oleh firman Tuhan, ya. Kalau saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, Kisah Para Rasul 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya. Hidup yang baru sebagai ciptaan yang baru yang terarah kepada Kristus, hidup kita harus senantiasa dikuasai oleh firman Allah. Ya. Jadi ketika kita melakukan apapun itu, kita harus mengerjakan dikatakan dengan hati nurani yang murni, dengan hati yang tulus, walaupun menang biar orang akan berkata apa. Saya sampai terkesan oleh Opa, ya Manja ya. Biar orang berbicara apapun, tetapi Tuhan yang berbicara, itu yang kamu lakukan. Kalau Allah berbicara iya, manusia bilang tidak, kita akan manut, iya Tuhan. Ya. Tuhan bilang tidak, manusia bilang iya, kita manut tidak, ya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan itu seperti ini. Saya angkatan 58 itu punya teman orang yang ahli atau punya toko emas. Jadi ahli, ya, orang yang tahu. Ketika ada orang yang jual cuma pegang tok, ya. Ini orang yang ingin hidupnya dikuasai oleh firman. Dia tahu emas ini emas enom, opo emas tuwek, opo palsu. Itu belum dilihat dengan alat. Tetapi dia tahu emas itu kadarnya rendah atau emas yang punya kadar bagus ya 24 karat atau di bawahnya. Ya. Demikian seorang yang dikuasai firman Tuhan tahu ketika hamba-hamba Tuhan dipakai itu menyampaikan firman Tuhan, kehidupan baru itu seperti apa? Oh, seperti ini. Yang pertama harus bertumbuh dengan iman ke arah Kristus. Ya, tahu. Oh, seperti itu. Ya. Kalau hidup kita dikuasai firman Tuhan, segala persoalan apapun yang kita hadapi proses, kita harus berusaha bukan pikiran kita, tapi firman. Ya. Karena kalau hidup baru itu harus dikuasai, kehidupan kita hari-hari ini harus dikuasai oleh firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di Yakobus, diam, lebih baik diam daripada bicara. Dalam arti kita bekerja, ya, walaupun tidak diketahui oleh siapapun, kita bekerja, tetapi dikatakan dengan hati nurani yang murni, dengan tulus. Ya, walaupun kita bekerja untuk manusia, dikatakan di Kolose 3 ayat yang 25, tetapi untuk Tuhan, dikatakan untuk Tuhan. Ya, kerjakan segala sesuatu sekecil apapun. Ya, ketika kita diberi talenta cuma satu, ya, sebagai pendoa, ya kita kerjakan. Kita kerjakan dengan tulus. Ngantuk kalau pagi itu ngantuk. Benar Tante Wiwi yang ulang tahun diam-diam aja ya. Ketika kita ngantuk ya, ketika kita dikuasai, hidup kita rindu dikuasai oleh kebenaran firman Allah yang sejati. Karena firman Allah adalah mahakarya Allah. Kita akan terus terjaga. Ngantuk ya ngantuk. Ya. Tetapi mulut hati kita terus terangkat kepada Tuhan. Terus membuka hidup kita ini untuk Tuhan. Ya. Hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Kita harus hidup kita saat ini, kalau hidup kita dikuasai oleh firman, kita nggak gampang tergoda, ya. Kita tidak akan tergoyahkan, ya. Ono tonggone tuku ngene nggak tergoda, karena dia akan berkata, aku punya Allah yang besar. Aku punya Yesus yang hebat, yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Berkat itu
cuma nanti ikut mengikuti. Tetapi kalau hidup kita sudah dikuasai firman Tuhan, kehidupan kita ini sudah, setiap jalan kita ini ada Tuhan. Ya, hidup kita harus selaras, sepadan. Hidup yang baru itu yang terarah kepada Kristus itu sepadan dengan firman Tuhan. Ya, berusaha, karena apa? Tujuan, ingat tujuan kita. Ya, apalagi sudah usia kita nggak tahu ya kapan Tuhan datang. Tetapi Tuhan, kita harus mempersiapkan hidup kita. Kita harus berjaga-jaga, yaitu supaya hidup kita kalau dikuasai oleh firman Tuhan, apapun ya Tuhan datang kali keduanya, bahkan menjemput hidup kita, kita akan tersenyum karena kita sudah mempersiapkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan, kita tidak gampang menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hidup kita sesuai dengan firman. Ya. Apapun masalah, apapun yang kita hadapi, hidup kita harus sesuai dengan firman. Diam, tetapi kita harus mempunyai hubungan. Saat ini harus semakin dekat, melekat di dalam kehidupan kita. Hidup kita harus senantiasa hidup yang sesuai firman Tuhan, ya. Jadi ciri-ciri orang yang hidup yang dikuasai firman Tuhan itu yaitu suka bersekutu dengan Allah dimanapun berada, ya. Hamba Tuhan yang dipakai di sini sebagai orang tua rohani kita, selalu dimanapun boleh pergi, hari Minggu boleh. Tetapi dimanapun kalian berada, ke gereja dulu, setelah itu pergi. Ya. Nggak ke gereja kan pergi, mungkin ke Jakarta atau kemanapun. Kalau hari Minggu, datang dulu ke gereja. Karena apa? Orang yang dikuasai firman Tuhan itu selalu merasakan haus, selalu merasakan lapar untuk tinggal di dalam Kristus, untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, ingin menyelidiki firman Tuhan, ingin meneliti kebenaran firman Tuhan, ya. Ini orang yang ciri orang yang dikuasai firman Tuhan. Yang kedua yaitu segala perkara selalu dipandang dengan sudut pandang firman Tuhan, ya. Selalu melibatkan Tuhan. Orang yang seperti itu tidak gampang menyalahkan siapapun, ya, tidak gampang menyalahkan siapapun, ya. Selalu setiap sakit, ketika sakit, apa maksud Tuhan? Kita selidiki, apa maksudnya Tuhan ini? Kok saya dikasih seperti ini? Apakah saya kurang bersekutu dengan Tuhan? Baik di gereja, baik membaca firman Tuhan, baik mendengarkan suara hati Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, ya. Kita akan menyelidiki, ya. Karena kita mempunyai keyakinan bahwa Yesus yang kita sembah, pengharapan kita kepada Kristus, bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, yang selalu memperhatikan kita, ya. Mari firman Tuhan tidak saya perpanjangkan, tetapi kita sebagai ciptaan baru. Jadi hidup kita yang pertama harus bertumbuh ke arah Kristus. Iman kita harus berakar di dalam Kristus, ya, karena kita sudah diberikan keselamatan, ya. Hidup kita harus senantiasa menjadi berkat, ya. Orang yang dikuasai firman Tuhan harus menjadi berkat dimanapun ada, ya, karena kita rindu hidup kita menjadi jemaat yang berkualitas di hadapan Tuhan. Hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan. Beriku hati yang baru. Beriku hati yang baru ya Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang sesuai dengan Engkau. Para Simeon Hana yang ada Yesus, haleluya, haleluya. Beriku hati baru, ya
Jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Simeon Hana yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini untuk kita, hidup kita, untuk selalu menjadi baru, untuk selalu menjadi ciptaan baru di dalam segala aspek kehidupan kita. Biarlah hidup kita, Simeon Hana yang dikasihi Tuhan, semuanya harus terarah kepada firman Allah. Semua harus dikuasai kehidupan kita oleh firman Allah. Jadi hidup kita harus hidup terus dalam perkenanan Allah, hidup dalam kekudusan yang daripada Allah. Minta kepada Kristus saat ini hati yang baru. Jangan pernah Tuhan ambil rohmu daripada kami semua. Kita akan pujian ini nanti saya serahkan kepada Ibu Gembala. Beriku hati yang baru. Hati baru. Ya Allah, bangkitkan rohmu dalamku. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami yang telah menjadi ciptaan baru Tuhan, biarlah kami seperti Allah Tuhan. Hidup yang lama akan kami tinggalkan. Kami ingin hidup Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami bertumbuh, berakar dan berbuah Tuhan. Biarlah hidup kami selalu berkenan di hati-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus, firman yang sangat menguatkan di sore hari ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang sangat diberkati di sore hari ini Tuhan. Kembalikan kami Tuhan minggu depan untuk bersama-sama beribadah Simeon Hana kembali di setiap hari Selasa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus umat-umat-Mu yang telah datang beribadah di sore hari ini Tuhan.
Sehingga mereka Tuhan sebentar akan pulang, sertai perjalanan pulang umat-umat-Mu sampaikan di rumah dengan selamat. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan, cinta kasih dari Roh Kudus, penyertaan, penghiburan yang selalu ada dalam hidup kami, menyertai kami semuanya hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore.